Ibu saya temui dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menghantarkan materi ini dengan mengajak Bapak Ibu memahami aturan pendukung tata naskah dinas. Aturan pendukung itu adalah peraturan-peraturan yang menjadi landasan, yang menjadi dalil kita dalam menyusun naskah dinas. Peraturan pendukung itu yang pertama adalah PMA nomor 4 tahun 2016 tentang penggantian dari PMA nomor 16 tahun 2006. Yang kedua, KMA nomor 8 tahun 2016 tentang kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama. KMA nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas Kementerian Agama. Kemudian KMA nomor 777 tahun 2016 tentang keputusan dan instrumen hukum lainnya. Peraturan lainnya KMA 44 tahun 2010 tentang pedoman kearsipan. Permenpan RI nomor 6 tahun 2011 tentang tata naskah dinas elektronik. Kemudian ada Permen P dan K nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Naskah dinas adalah alat komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Agama dalam rangka penyelenggaraan tugas kepemerintahan. Sementara itu, tata naskah dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, kemudian ada pengabsahan, pendistribusian, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Dari tata naskah dinas yaitu sebagai rujukan atau acuan bagi satuan organisasi atau satuan kerja dalam pembuatan dan pengelolaan tata naskah dinas di setiap unit kerja pada Kementerian Agama. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan dari penyelenggaraan tata naskah dinas itu untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antar unit kerja pada Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bahas tentang asas yang melatar belakangi tata naskah dinas pada Kementerian Agama. Di sini ada 6 asas yang melatar belakangi penyelenggaraan tata naskah dinas. Yang pertama adalah asas efektif dan efisien. Artinya, ketika tata naskah dinas itu diselenggarakan dengan aturan dan dengan ketentuan yang sama, jadi tujuan dari penyelenggaraan tersebut dapat dicapai. Efisien di sini adalah ketika penyelenggaraan itu tepat guna, maka tidak akan membuang-buang sumber daya yang ada. Asas yang kedua adalah pembakuan. Pembakuan di sini berasal dari kata baku. Dalam tata naskah dinas, kita memiliki peraturan-peraturan perundang-undangan yang saya sudah sebutkan di
awal sebagai pedoman kita dalam menyusun tata persuratan atau dalam hal ini adalah tata naskah dinas pada Kementerian Agama. Yang ketiga adalah asas pertanggungjawaban. Artinya dalam tata naskah dinas tersebut, hal-hal yang menjadi pertanggungjawaban atas isi dari surat atau naskah tersebut legal adanya. Yang keempat adalah keterkaitan, di mana dalam tata naskah dinas merupakan suatu sistem keterkaitan dari unit-unit kerja yang ada pada instansi tersebut. Asas yang kelima adalah kecepatan dan ketepatan. Dan asas yang keenam adalah keamanan. Keamanan di sini adalah ketika naskah dinas yang kita sajikan, naskah dinas yang kita susun itu memiliki kode kerahasiaan. Artinya, apabila naskah itu disampaikan pada orang yang tepat dengan kode yang tepat, maka keamanan dari naskah dinas tersebut bisa tercapai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke syarat penyusunan naskah dinas. Syarat penyusunan naskah dinas yang pertama adalah ketelitian, bahwa dalam Permen P dan K nomor 50 tahun 2015 ada ketentuan bagaimana kita menyusun naskah itu harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini mengandung arti si penyusun naskah dinas harus teliti akan kaidah-kaidah bahasa tersebut. Yang kedua adalah kejelasan, bahwa naskah dinas itu harus jelas peruntukannya, bagaimana penyusunannya, dan tata format dari naskah dinas tersebut. Yang ketiga adalah pembakuan. Pembakuan di sini berarti bahwa dalam tata naskah dinas itu mengandung peraturan-peraturan pendukung yang merupakan peraturan-peraturan sebagai dasar dari dalil atau asas penyusunan naskah dinas. Syarat selanjutnya adalah logis dan meyakinkan. Kemudian, dan syarat yang terakhir adalah singkat, padat. Artinya, naskah dinas itu mengandung nilai-nilai atau maksud yang singkat dan sesuai dengan tujuan dari penerbitan naskah dinas tersebut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk pada agenda yang pertama dari sepokok kita tentang KFA nomor 8 tahun 2016 tentang kode jabatan, singkatan, dan akronim. Dalam KFA nomor 8 tahun 2016 ini menyebutkan bahwa kode jabatan adalah kode jabatan yang terdapat pada satuan organisasi dan satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Bapak Ibu, singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari paling sedikit 2 kata dan disusun dari setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf kapital. Sementara itu, akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari paling sedikit 2 kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku atau bagian kata atau gabungan huruf dan suku kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru. Kemudian, gabungan singkatan dan akronim adalah gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan. Demikian agenda pembelajaran kita yang pertama tentang KFA nomor 8
2016. Selanjutnya Bapak Ibu bisa baca pada KMA yang akan saya sampaikan, yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk aturan yang utuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjut pada agenda kita yang kedua. Kita membahas tentang KMA nomor 9 tahun 2016. Dalam KMA ini kita golongkan naskah dinas itu dalam 7 jenis. Yang pertama adalah naskah dinas arahan. Naskah dinas arahan ini merupakan produk hukum yang bersifat mengatur, menetapkan, dan menugaskan. Contohnya ada pada keputusan, kemudian ada pada instrumen atau instruksi Menteri Agama, pedoman, petunjuk pelaksanaan, SOP, surat edaran, surat tugas. Itu contoh-contoh dalam naskah dinas arahan. Selanjutnya yang kedua adalah naskah dinas korespondensi. Dalam naskah dinas korespondensi kita bagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah naskah dinas korespondensi internal. Dalam naskah dinas korespondensi internal itu dibagi 2 lagi, yaitu yang pertama adalah nota dinas, yang kedua adalah memorandum. Nota dinas gunanya adalah menyampaikan pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian kepada pejabat lain. Sifatnya rutin. Sementara itu, memorandum sifatnya mengingatkan tentang sesuatu masalah atau tentang sesuatu hal, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. Kemudian, naskah dinas eksternal, naskah dinas korespondensi eksternal yang tadi kita bahas adalah naskah dinas korespondensi internal. Ada 2, yaitu nota dinas dan memorandum. Selanjutnya, naskah dinas korespondensi eksternal, contohnya adalah surat dinas. Surat dinas adalah surat kepada pihak lain di luar satuan organisasi. Kemudian ada juga surat undangan. Surat undangan ini merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat, pegawai yang ada pada alamat tertuju untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, misalnya acara rapat, upacara, atau pertemuan lainnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah naskah dinas khusus. Contoh pada naskah dinas khusus, misalnya Bapak Ibu membuat suatu surat kuasa, berita acara, kemudian surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, atau membuat suatu perjanjian baik dalam negeri maupun perjanjian luar negeri. Yang keempat, naskah dinas yang keempat adalah laporan. Laporan memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu kejadian. Naskah dinas yang kelima adalah telaah staf. Telaah staf merupakan bentuk
persoalan dengan memberikan jalan keluar pemecahan yang disarankan. Naskah dinas yang keenam adalah formulir. Formulir merupakan bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi. Kemudian naskah dinas yang terakhir adalah naskah dinas elektronik. Naskah dinas elektronik merupakan naskah dinas yang berupa komunikasi informasi yang dilakukan secara elektronik atau terekam dalam multimedia elektronik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 7 jenis naskah dinas dalam KMA nomor 9 tahun 2016. Selanjutnya, hal yang perlu kita telaah adalah bagaimana dalam naskah dinas itu kita menggunakan lambang, baik lambang negara maupun lambang Kementerian Agama. Dalam KMA nomor 9 dinyatakan bahwa yang berhak menggunakan lambang negara adalah menteri. Kemudian, yang berhak menggunakan lambang Kementerian Agama adalah pejabat struktural yang berwenang. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas bagaimana 7 jenis naskah dinas tadi kita harus beri nomor. Jadi penomoran naskah dinas dalam 7 jenis itu kita bagi menjadi 4 jenis penomoran. Yang pertama adalah penomoran pada naskah dinas arahan, di mana dalam keputusan dan instrumen hukum lainnya itu adalah penomoran yang paling khusus Bapak Ibu, di mana ketentuannya ada pada KMA 777 tahun 2016. Cara penomoran adalah nomor, kemudian nomor dari keputusan atau instrumen hukum itu, kemudian tahun terbitnya. Semua penomoran dalam keputusan dan instrumen hukum lainnya ini harus menggunakan huruf kapital. Penomoran yang kedua kita gunakan untuk surat tugas dan naskah dinas khusus. Bapak Ibu masih ingat naskah dinas khusus itu apa saja? Iya, naskah dinas khusus itu seperti surat perjanjian, surat kuasa, kemudian apa? Berita acara, kemudian ada surat pengantar, kemudian ada pengumuman. Ya, cara penomorannya adalah apabila dia merupakan dimulai dengan angka satuan, maka diawali dengan angka 0. Misalnya nomornya 01. Beda dengan keputusan. Walaupun ia dimulai dengan angka satuan, dalam keputusan tidak usah menggunakan 0 di depan angka satuan. Ya. Baik, lanjut penomoran yang kedua ini. Ya, caranya adalah untuk surat tugas dan naskah dinas khusus, nomor, kemudian kode jabatan, kemudian bulan terbitnya naskah dinas tersebut, kemudian tahun. Penomoran yang ketiga kita gunakan untuk naskah dinas dalam bentuk
dinas korespondensi internal. Naskah dinas korespondensi internal ini, masih ingat Bapak Ibu, ada dua, yaitu memorandum dan nota dinas. Cara pemberian nomor, ya, nomor, kemudian kode jabatan, kemudian kode arsip, kemudian bulan, kemudian tahun. Penomoran yang keempat kita berikan kepada surat dinas dan undangan. Pada penomoran yang keempat ini kita masuk menggunakan kode pengaman surat. Tata cara penomoran surat yaitu di awal kode pengaman surat, misalnya B atau R artinya rahasia, atau SR artinya sangat rahasia. Jadi pada penomoran yang keempat ini menggunakan kode pengaman surat, ya. Misalnya B, misalnya, jadi surat itu bersifat biasa, ya. B, kemudian nomor surat, kemudian kode jabatan, kemudian kode kearsipan, bulan terbit, tahun terbit. Ya. Tata cara penyusunan nomor surat pada surat dinas, ya, misalnya kode suratnya adalah B, berarti sifat suratnya biasa. Kemudian nomor surat, kode jabatan, kode arsip, bulan terbit, dan tahun terbit. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk penomoran halaman, kecuali pada halaman 1 tidak menggunakan angka. Sementara untuk halaman selanjutnya harus menggunakan angka Arab, ya, dan angka ini merupakan kelanjutan dari halaman sebelumnya. Kemudian petunjuk yang lain untuk KMA nomor 9 tahun 2016, huruf yang digunakan adalah huruf Arial 11 atau Arial 12. Kemudian batas surat yaitu batas atas 2 cm, batas bawah 2,5 cm, batas kiri 3 cm, batas kanan 2 cm. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ruang tanda tangan. Apabila jabatan itu hanya ada satu, misalnya kepala instansi A, maka jabatan itu tidak boleh disingkat. Apabila jabatan itu kemudian pejabatnya memberikan kewenangan kepada pejabat lainnya, maka jabatan yang pertama tidak boleh disingkat. Jabatan yang diberikan wewenang boleh disingkat, diakhiri tanda koma. Kemudian di akhir surat harus diisi nama pejabat dengan huruf awal kapital, tanpa pangkat, tanpa gelar. Ya. Baik Bapak Ibu, susunan surat dinas secara keseluruhan, ya, ada namanya kepala surat, ada namanya badan atau batang tubuh surat, ada namanya kaki surat. Kalau kita bicara tentang kepala, ya, kepala surat itu yang paling atas yang perlu Bapak Ibu cermati adalah kop surat. Dalam kop surat kita harus mencermati
Yang pertama, ya, kop yang pertama paling atas ada kata-kata Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu menggunakan Arial 14. Kemudian jika di bawahnya adalah kanwil, maka kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali misalnya itu menggunakan Arial 12. Di bawahnya apabila ada Kemenak, misalnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, itu menggunakan Arial 11. Dan alamat kantor menggunakan Arial 9. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu perhatikan di pojok kanan atas itu ada tanggal dikeluarkannya surat tanpa Bapak Ibu menambahkan tempat keluarnya surat tersebut. Kemudian di pojok kiri atas itu ada nomor, sifat surat, kemudian lampiran, dan hak. Selanjutnya di bawahnya ada kata YTH yang terhormat. Ya. YTH ini bukan merujuk kepada nama orang atau nama pejabat, tapi yang kita tuju adalah jabatannya. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu ingin mempercepat surat itu nyampai kepada pejabat yang bersangkutan, Bapak Ibu bisa menulis UP, U titik P titik, kemudian pejabat mana yang akan dituju. Itu bagian dari kepala surat. Kita masuk ke badan surat atau batang tubuh dari surat. Batang tubuh surat atau naskah dinas ini berisikan isi dari maksud dikeluarkannya surat tersebut. Kemudian kaki surat, dalam kaki surat ini berisikan nama pejabat yang mengeluarkan surat. Kemudian nama jabatannya juga ada di pojok kanan bawah. Di pojok kiri bawah itu ada tembusan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan KMA 9 tahun 2016. Ada beberapa highlight yang bisa kita diskusikan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, pada naskah dinas itu memiliki prinsip penyusunannya, yaitu prinsip estetika dan keserasian Bapak Ibu. Namun tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang sudah kita bahas tadi. Jadi highlight selanjutnya Bapak Ibu tentang penomoran naskah dinas, di mana nomor dari naskah dinas harus berurutan dalam 1 tahun takwin. Kemudian selanjutnya penggunaan paraf Bapak Ibu. Ya. Bagi pejabat yang berwenang bisa memberikan paraf pada kaki surat, ya, apabila dia berada 1 tingkat di bawah pejabat penanggung jawab, maka parafnya di sebelah kanan. Namun apabila dia berada 2 tingkat di bawah pejabat penanggung jawab, maka parafnya berada di sebelah kiri. Kemudian penandatanganan pada naskah dinas menggunakan nama lengkap tanpa gelar, tanpa NIP. Kemudian selanjutnya penggunaan cap dinas. Pada satuan organisasi atau kerja mencantumkan lambang ikhlas beramal.
kecuali cap dinas pada perguruan tinggi keagamaan negeri. Boleh menggunakan cap dinas pada PTKM tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah pengiriman dan penerimaan surat dinas dilaksanakan satu pintu melalui satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjut pembahasan kita pada agenda yang ketiga tentang KMA 777 tahun 2016 tentang keputusan dan instrumen hukum lainnya. Keputusan adalah jenis peraturan perundang-undangan yang memuat materi muatannya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat menetapkan terhadap suatu subjek atau objek sebuah pelaksanaan kebijakan atau penyelenggaraan kegiatan. Kemudian, instrumen hukum adalah alat atau dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam KMA 777 tahun 2017 ada kerangka penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya. Ada 5 kerangka Bapak Ibu. Yang pertama adalah judul. Ya. Judul harus menggunakan huruf kapital semua. Kemudian penomoran pada judul menggunakan angka Arab tanpa indeks dan dilengkapi tahun penerbitan dari naskah tersebut. Yang kedua, pembukaan. Pembukaan ini dimulai dari frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua dilanjuti oleh pejabat yang membentuk keputusan itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian selanjutnya considerance berisikan menimbang, mengingat. Kemudian dictum, ya, dictum yang berisikan memutuskan, menetapkan. Nah, ini adalah bagian dari pembukaan. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah batang tubuh. Batang tubuh keputusan atau instrumen hukum lainnya terdiri dari bagian-bagian yang dirumuskan dalam bagian ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya diakhiri tanda titik. Bagian yang keempat adalah penutup. Penutup memuat tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan dari instrumen hukum dan keputusan tersebut. Kemudian berisikan jabatan, ya, ditulis dengan huruf kapital diakhiri tanda koma. Kemudian di bawahnya tanda tangan pejabat, kemudian nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, tanpa pangkat, tanpa golongan, dan tanpa nomor induk pegawai. Nama pejabat harus ditulis lengkap menggunakan huruf kapital. Bagian yang kelima adalah lampiran. Lampiran ini memuat judul dari lampiran. Harus ditulis dalam huruf kapital di sudut kanan atas tanpa tanda baca. Kemudian halaman akhir pada lampiran pada kanan bawah mencantumkan jabatan
membuat keputusan diakhiri tanda koma, tanda tangan, nama pejabat dengan huruf kapital. Ketentuan lainnya dalam KMA 777 tahun 2016 berisikan tentang lain spasi. Dalam naskah dinas ini, lain spasi 1 digunakan dengan spasi before dan after 0. Kemudian margin atas, margin bawah, margin kanan kirinya itu beda dengan penyusunan naskah dinas sebelumnya. Di mana dalam keputusan dan instrumen hukum lainnya, margin atas 3 cm, bawah 2,5 cm, kiri 2,5 cm, dan kanan 2,5 cm. Pencantuman nomor halaman yang kedua dan seterusnya dicantumkan pada bagian tengah atas, didahului dan diakhiri dengan tanda baca strip. Kemudian diberi jarak 1 spasi. Huruf yang digunakan adalah jenis huruf Bookman All Style. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, materi ini Bapak Ibu bisa baca pada bahan ajar, bahan tayang, kemudian peraturan pendukung lainnya yang saya masukkan dalam materi e-learning ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan Om Santi, 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 Om. Terima kasih atas perhatiannya.